Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita bersyukur malam hari bisa kita lalui dengan baik. Dan pagi ini kita bangun dari tidur kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan tentu kita akan menjalankan segala kegiatan kita sepanjang hari ini, dan kita terus mohon pertolongan Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 27. Tidak semua kita baca, saya hanya mau ambil salah satu daripada perikop tentang Yesus mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana sebelum kematian Yesus, terlebih dahulu ada penderitaan, siksaan yang luar biasa, yang dahsyat, yang harus dialami oleh Yesus. Dan memang tidak ada cara lain. Kita lihat waktu di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa, meminta jikalau boleh cawan itu berlalu. Tetapi setelah 3 kali dia berdoa, sungguh dia menyerah kepada kehendak Allah, kehendak Bapa, bukan kehendak dia. Ya, maka dalam doa itu berkata, kehendakmu lah yang jadi. Nah, Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan salah satu hal yang luar biasa terjadi ketika disalib itu, di pasal 27 Injil Matius ini, di ayat 45 berbunyi demikian. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya, jadi jam 12 mestinya kan terang benderang, siang hari. Tetapi dikatakan kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Nah, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu peristiwa yang luar biasa ketika Yesus telah menyerahkan nyawanya. Ya, sebelumnya dia berkata sudah selesai. Ya, waktu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, waktu Yesus mati di kayu salib itu, sesuatu terjadi di bait Allah, yaitu dikatakan tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci adalah tabir yang membatasi, menghalangi antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Ya, dan tidak boleh sembarangan orang masuk ke ruang maha kudus, hanya imam-imam yang dipilih. Ya, jadi ada pembatas antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Itulah tabir, ya, tabir bait suci. Nah, ternyata ketika Yesus mati di kayu salib itu, nah terjadi sesuatu di bait suci, yaitu tabir itu, yang menghalangi antara orang yang ada di ruang kudus dengan ruang maha kudus. Ya, penghalang itu
terbelah dari atas sampai ke bawah. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Tidak perlu lagi ada penghambat, penghalang, ya, yang menghalangi antara orang-orang yang ada di ruang kudus dengan ruang maha kudus. Dengan kata lain, setiap orang yang percaya kepada Yesus, karena kematian Yesus itu, ya, membuat tabir bait suci terbelah. Ya, jadi tidak perlu lagi, ya, ada ruang kudus, ruang maha kudus. Tetapi kita semua orang percaya bisa langsung datang kepada Tuhan, langsung bisa masuk ruang maha kudus. Karena apa? Karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, oleh darah Yesus. Jadi kematian Yesus di kayu salib melayakkan setiap orang yang percaya kepadanya untuk masuk ke dalam ruang maha kudus. Dengan kata lain adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus dapat berhadapan langsung dengan Allah di dalam doa, dapat berdoa, dapat menyembah Allah tanpa harus ada pembatas lagi tabir itu. Tidak ada pemisah lagi. Jadi Yesus adalah pribadi yang melayakkan setiap orang untuk datang kepada Allah, untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk langsung berdoa meminta kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita punya beban pergumulan, kita bisa langsung berdoa memohon kepada Bapa. Tidak harus melalui perantara lagi, tidak harus kita mencari imam-imam lagi, kemudian kita akan cerita permohonan kita kepada imam, kemudian imam yang akan menyampaikan doa permohonan atau menyampaikan apa yang kita rindukan tadi. Tidak perlu, ya, karena apa? Ketika kita percaya kepada Yesus, kita adalah imam-imam itu sendiri, ya, imam-imam, ya. Dalam Petrus berkata begitu, ya, kamu adalah imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Jadi kita ini imam, artinya kita bisa langsung datang kepada Tuhan tanpa harus perantara lagi. Nah, sebab kita sudah dilayakkan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya, ya, melalui kematian Yesus kita layak di hadapan Allah, ya. Dengan cara lain tidak bisa kalau tidak dengan kematian Yesus. Karena apa? Ini berbicara masalah dosa, ya. Kenapa ada orang yang tidak bisa masuk ke ruang maha kudus? Ya, karena ruang itu yang maha kudus. Jika ada orang masuk tanpa kekudusan, berarti akan mati. Ya, untuk masuk ruang maha kudus sebelumnya ada korban. Dan itu pun hanya imam-imam yang masuk, yang terpilih. Dan dia harus benar-benar, ya, mempersiapkan diri, menguduskan dirinya. Ada korban yang harus dia buat, menyucikan dirinya. Nah, kemudian baru dia bisa masuk. Nah, kalau imam dalam PL, ya, di dalam bait suci, bait Allah, jika ada seorang imam terpilih kemudian masuk ke ruang maha kudus namun dia tidak dalam keadaan kudus, dia akan mati di ruang maha kudus itu. Karena tidak boleh sesuatu yang tidak kudus masuk ke ruang maha kudus, ya. Nah, bagaimana dengan kita? Kok bisa kita langsung datang menghadap Allah yang maha kudus? Karena kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Kita sudah dikuduskan dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib itu. Jadi luar biasa, ya. Betapa bahagianya kita, betapa beruntungnya kita, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan demi keselamatan kita, Yesus mati di kayu salib. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kematian Yesus di kayu salib, satu karya Allah yang luar biasa, ya, satu penggenapan dari nubuatan telah terlaksana. Dan di sini kita melihat bagaimana, ya, tugas daripada Yesus telah Yesus selesaikan, ya, di bumi ini. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Jadi tidak ada lagi penghalang dari kita manusia ini yang sudah percaya tentu kepada Dia. Tidak ada lagi penghalang untuk bisa datang kepada Tuhan. Jadi kita sendiri dapat berkomunikasi dengan Allah. Kita sendiri dapat
berdoa, memohon kepada Allah, kita sendiri dapat memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Ini satu anugerah besar yang kita miliki. Nah, bagaimana mereka yang belum percaya kepada Tuhan, kepada Yesus? Nah, bagi mereka yang belum percaya, ya, kita terus berdoa tentunya untuk mereka. Dan kita percaya bahwa ketika mereka mendengar tentang ini, tentang Yesus yang adalah satu-satunya jalan dan keselamatan itu, kalau mereka mengenal atau mendengar siapa Yesus, nah kemudian dari mendengar itu akan timbul iman mereka. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Nah, ketika mereka beriman atau percaya kepada Yesus, maka mereka akan berseru, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, ketika mereka nanti ada pengakuan atau berseru di dalam nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Nah, bagi mereka yang belum diselamatkan, tentu tugas kita, anak-anak Tuhan yang sudah percaya terlebih dahulu, tugas kita adalah menjadi saksi Kristus. Kita pertunjukkan kehidupan kita sebagai kehidupan yang sudah dimerdekakan itu, kehidupan sebagai anak-anak Allah, kehidupan sebagai orang-orang yang sudah dipilih, di mana kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah, dengan dalam doa tentunya. Kita bisa langsung masuk dalam hadirat Tuhan. Tirai bait suci terbelah dua. Sejak itu tidak perlu lagi ada perbedaan atau pembatasan dalam bait suci. Tidak perlu ada lagi ruang kudus, ruang maha kudus, tidak. Sebelumnya ada pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus, sekarang tidak. Semua orang yang percaya kepada Yesus, dia layak di hadapan Allah, layak memuji, menyembah, memuliakan Dia, layak meminta sesuatu kepada Allah dalam doa. Kita bisa berdoa langsung, kita datang kepada Tuhan, kita bisa menikmati hadirat Allah, kebersamaan kita dengan Allah, bergaul karib dengan Allah. Kita bisa lakukan itu. Karena apa? Tabir bait suci telah terbelah dua, penghalang itu sudah tidak ada, dan sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di kayu salib itu dengan kematiannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk kita terus bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, dan sungguh kita nikmati anugerah besar ini. Jangan kita sia-siakan bahwa kita sudah bisa langsung berkomunikasi dengan Allah tanpa harus penghalang. Jadi waktu kita beribadah, kita nggak perlu lagi ada korban-korban seperti dalam PL, harus ada darah binatang yang tercurah, tidak perlu lagi. Darah Yesus sudah menyelesaikan semua. Jadi ucapan syukur kita yang perlu kita terus lakukan kepada Allah, yaitu kita bersyukur kita sudah diselamatkan, kita bersyukur kita dipulihkan hidup kita bersyukur bahwa kita bisa membawa segala beban pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam